والتعليم، تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى، دلالة على الخير، ابتغاء مرضات الله والثواب وقربه سبحانه وتعالى، أن الله يرزقنا علما نافع والعمل الخالص المقبول، حسن الدلالة والتعليم، سر بذلك قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على تلك النية وعلى ما نوى به شيخنا إلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الرحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu terutama nikmat sehat dan afiah. Yang mana nikmat sehat dan afiah ini adalah merupakan nikmat yang kebanyakan manusia tertipu darinya. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dari dua nikmat itu. Ulama mengatakan maksud tertipu di sini kebanyakan orang tidak bisa mempergunakan itu nikmat dengan sesuai tujuan dari diciptakan dua nikmat tersebut. Yang pertama nikmat sehat, dan yang kedua adalah nikmat waktu luang. Dan kita menyadari yang namanya nikmat waktu ini adalah merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Kebanyakan orang ada yang mengatakan tidak ada waktu bagi saya untuk baca Al-Quran, tidak ada waktu bagi saya untuk menghadir majelis ilmu, untuk menimba ilmu, untuk menambah ilmu. Sebenarnya ada. Jangan menunggu waktu kosong untuk melakukan kebaikan, tapi kosongkanlah waktu kita untuk melakukan kebaikan. Kalau kita menunggu waktu kosong baru ada kemauan untuk melakukan kebaikan, maka kita tidak akan pernah menemukan waktu tersebut. Dari karena itu para sufi, para ulama-ulama sufi, mereka itu sangat haris ala waqtih, sangat menjaga dengan waktunya, tidak terbuang sia-sia. Karena tidak ada penyesalan bagi para penghuni surga ketika mereka berada di surga, illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullaha ta'ala fiha, melainkan sesaat yang mereka lewati selama di dunia yang mereka tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, kita berapa banyak waktu yang kita lalui dalam kelalaian, dalam lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya ulama mengatakan kalau kita kebanyakan waktu kita berlalu dalam keadaan sia-sia, setidaknya jaga 4 waktu dalam 24 jam. Jaga waktu ini, insya Allah waktu-waktu yang kita lalui dalam sia-sia tertutupi. Yang pertama yaitu sebelum subuh, walaupun 10-15 menit. Ini jaga. Bangun, yuk bangun. 10 menit, 15 menit. Gunakan waktu itu dalam munajat kepada Allah. Sudah sering kita memanggil ya fulan, ya fulan, ya fulan, saatnya kita memanggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kami di Hadramaut, waktu kita belajar di Darul Mustafa, 1 jam sebelum subuh udah bangun. 1 jam sebelum subuh udah bangun. Baca munajat, tasbih Nabi Yunus, itu bagus dibaca, ambil khusus yang
kekawanan urusan ini itu dan lain sebagainya. Kita semua tahu tasbih Nabi Yunus adalah tasbih yang sangat luar biasa, dibaca 40 kali tiap hari. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, tambah di depannya ya hayya qayyum, ya hayya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca, jangan kita baca tasbih Yunus ketika baca tasbih Nabi Yunus ketika kita dapat permasalahan, dapat sebuah hal-hal yang mana di sana harus mengharuskan kita untuk membaca tasbih Nabi Yunus lah. Tapi di sana baca tasbih Nabi Yunus tiap hari, insya Allah permasalahan kita dimudahkan. Ada hal-hal yang rumit, jalan keluarnya ada. Insya Allah yang punya bisnisnya dilancarkan oleh Allah, baca tasbih Nabi Yunus. Kalau bisa ya sebelum subuh tadi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian setelah kami biasanya di sana manggil ya Allah, ya Allah, dengan memejamkan mata, menghadirkan setiap hajat yang kita inginkan di dalam hati, setiap memanggil kalimat ya Allah. Dan kalimat itu adalah kalimat yang mampu menggoncangkan arsy. Seorang hamba yang penuh dengan kesibukan, tapi dia memanggil kalimat ya Allah. Kita udah sibuk dengan ya fulan, ya fulan, ya fulan, ya penguasa, ya pejabat, ya ini. Saatnya kita ya Allah malikal muluk, penguasa dari seluruh penguasa yang ada di dunia ini. Ya Allah, ya jadikan waktu. Setelah itu banyak lagi doa-doa yang dibaca sampai azan subuh biasanya. Kita tidak ingin mungkin karena capek dan lain sebagainya. Ya akhir khalas. Ulama mengatakan sebelum subuh walau 10 menit. Ibarat kata jam 5 kita subuh, jam 5 kurang 15 menit bismillah bangun. Kemudian kita bersih-bersih wudu, yang masih belum sholat witir ya Allah witir. Nah, ini witir penting. Witir itu penting. Rasul mengatakan makna hadis, orang yang istiqamah melakukan sholat witir akan Allah berikan keberkahan, 1 dalam hidupnya, 2 dalam keluarganya, 3 dalam pencahariannya, 4 dalam bisnisnya. Berkah semuanya. Witir paling banyak 11 rakaat. Adnal kamal paling tidak nih 3 rakaat. Boleh 1 rakaat tapi makruh. Tiap malam 1 rakaat makruh. 3 rakaat bismillah boleh, bismillah. Ini kalau mau berkah. Kalau mau berkah. Insya Allah nantinya kita lagi menulis tentang amalan-amalan yang mendatangkan keberkahan. Begitu, ada perlu berkah. Al-Imam Al-Haddad mengatakan la tastagil syai'an tarahallahu fihi al-barakah. Jangan kalian meremehkan sesuatu yang Allah letakkan keberkahan di dalamnya, meskipun itu sedikit. Jangan diremehkan. Karena sesuatu yang apabila Allah letakkan keberkahan di dalamnya itu jauh lebih baik daripada hal yang banyak namun tidak ada berkahnya. Seperti gaji, maaf. Seperti pencaharian kita, ada yang di sini pekerjaannya begini-begini, ya sesuailah. Tapi yang kita cari dalam bekerja bukan masalah nominal. Tapi yang kita cari dalam bekerja adalah keberkahan. Yang mana menunjukkan pekerjaan dan bisnis kita tersebut berberkah adalah bisnis itu, pekerjaan itu, status itu tidak menjauhkan kita dari Allah. Khalas. Mau pekerjaannya apa-apa silahkan. Dari karenanya yang sering mengikuti ulun mungkin sering mendengar ulun mengatakan tidak ada kata-kata gagal bagi setiap orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren dimanapun. Tidak ada kata-kata gagal. Itu kata-kata gagal itu adalah kata-kata yang keliru. Tidak ada kegagalan dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Tidak ada gagal. Ya imma setelah dia mondok nantinya dia kerja, ini itu semua bukanlah kegagalan. Kegagalan yang sebenarnya ketika engkau buta dengan ilmu pengetahuan agama, itu gagal. Dan kita punya profesi masing-masing. Ini profesinya ini dan lain sebagainya. Tapi apakah ketika seseorang sekolah di pondok pesantren, kemudian setelah itu keluar, dia tidak sama seperti teman-temannya yang lain, bisnisnya ini, dagangannya ini, apakah itu yang dinamakan gagal? Wallah, demi Allah itu tidak gagal. Yang gagal adalah mereka yang hidup di dunia tidak faham dengan ilmu agama. Itu gagal. Dari mana kita tahu dengan sholat kecuali di pondok pesantren? Dari mana kita tahu halal dan haram? Itu pondok pesantren yang mendidik kita. Maka dari karenanya nih yang kita punya anak, ayo di mana kita sekolahkan anak-anak kita?
Jangan kita wariskan kebodohan agama yang ada di dalam diri kita kepada anak keturunan kita. Jangan. Ini zaman semakin, ya Allah, antum lihat di media sosial macam-macam. Dari bahasa ini sampai bahasa ini standaritasnya begitu menurun di akhir zaman. Dan ini sudah fakta yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan datang nantinya di akhir zaman orang-orang yang pembohong, mereka yang suka berbohong, yang mana mereka mengeluarkan statement yang mana statementnya tersebut membuat kalian bingung, dan itu sebenarnya tidak pernah kalian dengar sebelumnya dari orang-orang terdahulu kalian. Ini itu terjadi. Nah, bagaimana anak-anak kita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, kalau kita tidak bentengi mereka dengan ilmu pengetahuan agama? Bersyukur kita orang punya orang tua yang kemarin nyekolahkan kita, nitipkan kita di pondok pesantren. Setidaknya kita faham. Dan sekali lagi, tidak ada kegagalan dalam menuntut ilmu pengetahuan agama. Semua yang menuntut ilmu pengetahuan agama mereka sukses, tapi suksesnya mereka tergantung porsinya masing-masing. Ini sukses, semuanya sukses. Wa insya Allah semuanya barokah. Ada yang pertama, sebelum subuh meskipun 15 menit, ayo bangun. Kemudian yang kedua, setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh sampai isyraq. Dari karenanya itu dulu kita waktu di pondok diajarkan sama guru-guru kita, jangan ada yang tidur setelah sholat subuh. Kalau ada yang guring, oh disimbur. Ada yang pakai minyak gas, ada yang pakai ini dan sebagainya, macam-macam. Itu semua sebenarnya pendidikan yang 20 tahun yang telah silam jadi kenangan pada saat ini. Padahal itu mendidik kita. Dan kita semua tahu, tidur setelah sholat subuh itu mewarisi fakir. Apalagi kada bersubuh sama sekali, makinnya tidur setelah sholat subuh mewarisi fakir, apakan lagi tidak sholat subuh sama sekali. Dari karenanya ada wiritan, wirdul latif, itu jangan ketinggalan. Insya Allah hidupnya barokah. Yasin itu jangan ketinggalan. Sampai kalau tidak sampai waktu isyraq, ya udah semampunya kita. Setelah sholat subuh jangan langsung ini itu, handphone matikan dulu semuanya. Urusan dunia minggir dulu, ini urusan akhirat. Kalau terus urusan dunia, kapan urusan akhiratnya? Urusan akhirat. Bismillah. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga sebelum maghrib. Walaupun 10 menit sebelum maghrib, bismillah. Dan itu wirdul latif lagi. Akan wirdul latif pagi dan sore hari. Dan yang keempat, antara maghrib dan isya. Siapa orang yang mampu menjaga 4 waktu ini, maka Allah tutupi kekurangan di waktu-waktu yang lainnya yang dia lewati dalam kelalaian. Ada 4 waktu. Mudah-mudahan bisa mengamalkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Waktu al-waqt kasayf, dan kita sambungannya kemarin sudah kita berbicara masalah khuluquna ma'allah, yaitu akhlaknya kita ma'allah, bersama Allah. Yang pertama, nuragibullah fi jamil ahwal ka'annana lahu nashhad wa nukhlis lahu fi ma batan wa ma zahar. Kata guru mulia Al-Habib Umar, kita harus merasa dalam pandangan Allah. Orang yang selalu merasa di bawah dan di dalam pandangan Allah, dia tidak akan pernah berani melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Mau pedagang, mau pembisnis, kalau selalu merasa diawasi oleh Allah, dia tidak akan pernah ghish, dia tidak pernah akan menipu, dia tidak akan pernah kadzib, berbohong. Lah. Sekarang ramai itu orang berbohong, janji dan sebagainya. Ala kulli hal. Nuragibullah. Ini amalannya para aulia. Nuragibullah. Dan ini akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita waktu tajhizi diajarkan tauhidnya sifat 20. Dan di sana ada pengamalannya, wujud pengamalannya seperti apa, gidam pengamalan seperti apa, sampai ada di sana di dalam basir pengamalannya seperti apa. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Diperhatikan satu persatu. La ilaha illallah, Allah syahidi, Allah nazirun ilai, Allah menatap saya. Apapun itu profesinya, kalau sudah muragabah ada di dalam hatinya, selalu merasa diawasi, insya Allah tidak akan pernah berani melakukan hal yang dimurkai oleh Allah. Dan ini sudah habis kita bahas kemarin. Wa nukhlis lahu fima batan wa ma zahar. Dan kita ikhlas dalam berbuat hanya karena Allah. Karena tujuan hidup itu, tahu tujuan hidup berapa? 4. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah.
semuanya. Salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Wahakadha. Kemarin sudah habis masalah ikhlas. Naam. Kemudian sambungannya yang keberapa? Yang kedua kah? Wa nattakhidhu wirdan yaumiyan min kitabihil aziz. Dan kita harus memiliki wirid. Wirid itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kebiasaan. Dan ingat, wirid itu bukan hanya bacaan. Kalau kita menyangka wirid itu bacaan, itu keliru. Wirid itu maaf. Ini kita setiap bulan ini wirid namanya. Wirid syahriyan, wirid kebiasaan bulanan kita. Wirid usbu'iyan, kebiasaan mingguan kita. Wirid yaumiyan, wirid itu bukan hanya baca Quran, lah. Salat rawatib wirid, salat duha wirid, salat witir wirid, itu wirid semuanya. Jadi jangan dikira yang namanya wirid itu adalah apa namanya bacaan, dalail, maulid, burdah, itu minal wirid, itu adalah dari bagian dari wirid. Tapi wirid itu kebiasaan kita dalam beribadah, ada wirid, belajaran wirid, hadir majlis wirid, hadir pengajian wirid, semuanya wirid. Al-warid min haitsul wirid. Al-warid, tahu warid apa? Pemberian dari Allah tergantung wiridnya. Wiridnya banyak, pemberiannya banyak. Al-warid min haitsul wirid. Wa madadu syekh fi wirdih. Keberkahan dari seorang guru ada di dalam wiridnya. Apa wiridnya yang beliau berikan? Kita amalkan tuh, keberkahannya nampak di sana. Madadu syekh fi wirdih. Madad dari seorang guru ada di dalam wiridnya. Jangan sampai ke debu wirid hidup. Man laisa lahu wirdun fahuwa qirdun. Begitu. Apa wirid? Harus ada wirid. Al-warid min haitsul wirid. Ada wirid penting. Wa nattakhidhu wirdan yaumiyan, tiap hari, min kitabihil aziz, kebiasaan membaca Al-Qur'an. Ayo. Rutinkan, apalagi pondokan. Itu kita kemarin nyampaikan sama anak-anak pondok. Santri yang baca Al-Quran sama santri yang tidak baca Al-Quran bagaikan masakan tanpa garam dan masakan yang ada garamnya. Beda. Beda. Baca tiap hari, bismillah, ada. Nah, dari karena itu kosongkan waktu khusus. Kapan? Ya Allah, habis maghrib. Ya Allah, bismillah, habis subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil. Ente tahu, orang yang tidak punya kebiasaan bacaan Al-Quran hidupnya sempit. Sekaya apapun, sebanyak apapun nominal gaji yang dia dapat besok di awal bulan, bagaimanapun kehidupannya, dia tidak akan pernah mencicipi kebahagiaan. Dan itu sudah dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari peringatanku, tafsir mengatakan zikri di sini ay Al-Quran. Orang yang berpaling dari Al-Quran, ya ikhwan, ayo baca Al-Quran. Insya Allah tuh berkahnya bukan hanya kita. Walaysa li barakati nihayah, kata Allah. Jumat kemarin Anda sampaikan dalam khutbah. Hadis qudsi, firman Allah, ana idza uti'tu, saya apabila ditaati, raditu, saya bakal ridha kepadanya. Wa idza raditu baraktu, dan aku apabila udah ridha sama hambaku, saya berikan keberkahan dia. Walaysa li barakati nihayah, keberkahan saya tidak ada ujungnya. Maksudnya apa? Berkah keberkahan amal tersebut bukan hanya kita menikmatinya, anak kita, istri kita, bahkan keturunan kita, sampai 7 turunan, sampai habis turunan. Itu dalam surah Al-Kahf. Bagaimana Sayyidina Khidir dan Sayyidina Musa sampai di sana mendirikan jidar yang mau roboh, dinding yang mau roboh. Kenapa? Karena di dalamnya ada wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Di bawahnya ada kanz, kunuz, harta yang sangat berharga, yang mana itu adalah milik anak tersebut, milik 2 anak tersebut. Dan tahukah itu adalah peninggalan wa kana abuhuma salihah. Itu kalau abuhuma kita artikan al-ab, yaitu bapak yang menjadikan sebab dia dilahirkan. Namun tafsir mengatakan al-ab di sini adalah yaitu njitnya yang ke-7. Njitnya yang itu apa namanya? Kainya datu. Abah, kai, datu, abahnya datu, kainya datu, datunya datu. Terus apa lagi? Yang ke-7 belum lagi.
Tuh dulunya namanya Kasih. Namanya Kasih adalah dulunya dia orang soleh sehingga dijaga. Walaisa li barakati nihayah. Makanya tadi siang Anda sampaikan. Kan tadi siang tahsin sama anak kelas 1 aliyah. Anda duduk di musola kita yang dulu, musola hampir lama yang Anda duduk di sana. Mereka nyiapkan tempat di samping. Anak ada memilih di sana, ulun milih duduk di sini. Anda bilang, tahu kenapa Anda duduk di sini? Bilang supaya istiqamah, Ustaz. Belum tepat. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang jawab. Sudah kebanyakan ada yang jawab, ada yang jawab. Nah, tahu Ustaz. Itu dulu duduknya guru sekumpul. Nah, ini duduknya guru sekumpul di sini dulu. Waktu Abah guru sekumpul datang ke pondok kan ada fotonya, beliau duduk di situ. Nah, tahu kenapa Anda duduk di sini? Berkahnya orang soleh itu tidak akan pernah hilang. Makanya kita kenapa bawa anak orang soleh, disentuh sama mereka, mereka menghirup udara yang dihirup oleh orang soleh. Itu berkahnya itu, yang namanya berkah tidak bisa kita rasakan langsung. Seperti makan sambal langsung pedas lah. Keberkahan itu bisa kita dapatkan 10 tahun akan datang, 15 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Kita tidak ada yang tahu. Walhasil walaysa li barakati nihayah, kata Allah. Keberkahan saya tidak ada habisnya. Keberkahan saya tidak ada. Maka dari karenanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait yang masih ada di Madinah, beliau masih hidup. Ada beliau mengatakan orang yang cinta ulama, orang yang membantu ulama, kalau tidak dia yang jadi ulama, salah satu keturunannya ada yang jadi ulama. Apalagi kita selama di pondok, Masya Allah, berapa tahun megang kitab. Tuh, berapa tahun megang kitab. Kitab kita pegang, qaulal musannif. Apakah tidak ada berkahnya? Maaf, berkahnya ada. Merasa atau tidak merasa ada berkahnya. Bahkan kehidupan yang kita jalani pada saat ini barangkali itu keberkahan dari apa yang pernah kita lakukan di pondok pesantren. Ya habbada, ya alangkah seandainya bisa waktu itu diulangi, kita bisa masuk lagi ke pondok pesantren. Apalagi saat ini Masya Allah bangunannya, jerasa anak masuk pondok pulang bahari, anak menampi, ini anak masuk pulang kan. Haula wala quwata illa billah. Akan tetapi meskipun, tapi tantangan mereka jauh lebih besar dari tantangan yang dulunya kita hadapi. Tantangan mereka jauh lebih besar. Begitu juga anak-anak kita jauh lebih besar. Oh bagaimana? Anak saya tidak mau mondok dan lain-lain. Dah jadi masalah. Tidak harus pondok pesantren. Yang penting didikan kita. Anak-anak kita yang tidak mau pondok pesantren, khalas dah jadi masalah. Ayo, tapi bawa dia, kenalkan dengan ulama. Kenalkan dengan orang soleh, keberkahannya. Lihat almarhum Abah Guru Sekumpul. Rata-rata orang yang hebat pasti pernah ketemu dengan orang yang hebat. Rata-rata orang yang mulia mereka pernah ketemu dan duduk dan ngambil keberkahan dari orang mulia. Tidak harus foto, tidak harus selfie, tidak harus kita berkah. Ada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirrah, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Ketika beliau belajar menuntut ilmu, ada 2 orang teman beliau, pinternya luar biasa. Datang, maka di sana ada pada saat itu orang wali min auliyaillah. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak mereka berdua untuk sowan ke sana ngambil berkah. Bilang yang pertama, saya datang ke sana mau lihat aja dah. Kayak apa gerang wali itu. Syuf niat. Ini pentingnya niat. Wah, kita semuanya Riyadhus Shalihin waktu belajar di kelas 1 Wusta, awal-awal Riyadhus Shalihin innamal a'malu binniyat. Pasti hafal. Innamal a'malu binniyat. Yang satu datangnya untuk melihatnya, melihat benarnya kayak apa gerang sedintah. Yang kedua, saya ingin menyodorkan sebuah pertanyaan yang rumit, bagaimana, apakah bisa menjawab atau tidak. Ini tujuannya Syuf, ikhtibar. Tujuannya hanya untuk menguji. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, saya datang iltimasal barakah. Saya datang mau ngambil berkah. Pasti wali ini punya guru, gurunya punya guru, guru terus menyambung sampai ke muallimul awal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelas. Datang, masuk ke rumah wali, walinya masih di dalam. Lama kemudian keluar. Duduk mereka. Anta ya ibn Saga, engkau yang pertama. Engkau datang ke sini hanya mau melihat saya. Dan saya melihat nantinya engkau bakal tenggelam, bakal mendapatkan sebuah jabatan menjadi qadhi, dan engkau mendapatkan harta yang banyak dan engkau tenggelam dengan hartamu dan engkau meninggal dalam keadaan hubbud dunya.
Wa ant, dan engkau yang datang ke sini hanya ingin melihat saya. Nadanya seperti meremehkan, hanya ingin melihat. Saya melihat engkau nantinya seakan-akan engkau wafat ala ghairil millah. Engkau wafat tidak dalam keadaan memeluk agama Islam. Wa anta ya Abdul Qadir, dan engkau wahai Abdul Qadir, ka'annani, seakan-akan saya melihat nanti engkau berada di atas kursimu sambil mengatakan seluruh pundak para wali berada di bawah telapak kakiku. Syuf niat kita bawa anak kita ke tempat orang wali, tempat ziarah dan sebagainya. Apa niat kita? Keluarlah mereka di sana, wah terjadi apa yang dikatakan oleh si wali tersebut. Dan sekarang orang sudah tidak percaya lagi dengan cerita hal yang semacam itu. Orang sudah kritisnya luar biasa. Sudah tidak percaya lagi dengan hal-hal yang semacam itu. Padahal haditsil qudsi mengatakan, wala yazal abdi yatagarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha, la in sa'alani la utiyanna, wa la in ista'adha bi la u'idhanna. Orang senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kalau ingin dicintai oleh Allah, mendekatlah kepada Allah dengan perkara yang sunnah setelah kita memperbaiki kewajiban kita. Kalau sudah kita dicintai Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, basarahu alladhi yubsiru bih, pandangannya, pendengarannya, semua apa yang dia lakukan semuanya terkontrol dari Allah. Bahkan makna yang lain semuanya di sana yaitu akan terjadi apapun yang mereka ucapkan. Dan itu sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh orang-orang akhir zaman. Makanya hati-hati mondokkan anak, hati-hati di mana. Yang jelas-jelas saja mondokkan anak, jangan yang kada jelas. Naruh anak di pondok pesantren, hati-hati. Pada akhirnya kita yang masuk neraka diponis anak kita, masya Allah. Gara-gara kita salah mondokkan anak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang punya anak perempuan mau menikah, lihat dulu calon menantunya siapa. Jangan asal-asalan aja. Latar belakangnya apa, bagaimana pemahamannya, apakah pemahamannya satu frekuensi dengan kita. Kalau tidak satu frekuensi, aduh, itu hati-hati. Wahakadha. Naam. Kembali dalam ayat Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit hidupnya. Ente mau apa kalau sudah Allah mengatakan seperti itu? Sebanyak apapun harta ente orang, kalau sempit ya sempit udah. Ada orang yang gajinya maaf satu bulan cuma 1,5 juta. Ini ada teman kita yang gajinya 10 juta satu bulan. Yang 10 juta sama 1,5 juta lebih heavyan yang 1,5 juta daripada 10 juta. Buktinya masih ada duduk di majelis ta'lim, masih ada ngumpul sama orang-orang soleh. Yang 10 juta, ya Allah, duduk sama orang dunia, ghaflah dan lain sebagainya. Malam-malamnya habis dengan, ya Allah, bekerja untuk hidup, tapi hidup bukan hanya untuk bekerja. Silakan bekerja untuk hidup, tapi ingat, hidup kita tujuannya bukan hanya untuk bekerja. Rugi kita. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit. Bukan hanya di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami halau nantinya di hari kiamat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhan, kenapa kau halau aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah dulu saya melihat waktu di dunia? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah dulunya ketika datang tanda ayat-ayat kami, Al-Qur'an datang, kau melalaikannya, kau mengabaikannya, kau tidak ingat dengannya. Hari ini engkau diperlakukan sebagaimana engkau memperlakukannya. Dari karenanya ya ikhwan, ya ashab, ayo tiap hari ambil. Kadang kau langsung sejus, ya udah 2 lembar. Kadang kau 2 lembar, ya udah 1 halaman, ini 1 halaman, ini 1 halaman, ini 1 halaman. Bismillah baca. Kadang kau pengen langsung. Kalau pindah takajud jadi wali kena harus. Kalau pindah anang takajud jadi wali kena ngalih. Talib anang takajud jadi wali kena, jangan, udah sehalaman aja dulu, sehalaman dalam sehari. Bismillah. Ada anak, ayo kita kadang-kadang nyuruh anak ngaji, sedangkan dia tidak pernah melihat kita ngaji. Ini masalahnya. Ayo bismillah baca. Sekali-kali sama istri kita, ayo kita yuk hizib Quran, bismillah. Baca ikam dulu sehalaman, kena aku sehalaman. Kalau ada yang salah tegur. Bismillah. Masya Allah. Hidupkan Al-Quran di tengah-tengah rumah kita. Ayo bismillah, berkah. Nah begitu. Anak-anak kita jujur,
Anak-anak kita lebih banyak di depan handphone daripada depan Al-Quran. Itu kenyataan. Lebih banyak di depan handphone sama dengan Al-Quran. Nah, itu kita amalkan semacam itu. Bismillah, baca Al-Quran. Nah, sehalaman, 2 halaman. Kita naik pulang 3 halaman, 4 halaman. Sampai kalau bisa satu harinya satu juz. Sehingga 1 bulan, 1 khatam Al-Quran. Sebenarnya mudah, 1 juz itu 10 lembar. Dan kita sholat 5 waktu. Sebelum sholat 1 lembar, setelah sholat 1 lembar. Udah. Kali 5, sudah 10 1 juz. Tapi apa yang membuat kita berat? Yang membuat kita berat tidak lain karena atharul ma'siyah, karena banyaknya dosa yang masih melekat, yang kita masih belum taubat. Itu yang membuat kita berat. Oh, kita di Tahrim tuh masih melihat sampai, bukan waktu kita belajar tahun 2006 aja, sampai saat ini tahun 2 tahun yang telah silam kita datang ke sana, masih melihat orang-orang yang di pasar tuh ambil baca Al-Quran. Ada pelanggan datang, mau apa? Mau beli ini ya Syekh, berapa? Sekian real. Bisa kurang, dia bisa kurang, mau beli kalau tidak sering fadhal. Auzubillahi minasyaitonir. Cueknya luar biasa. Halas. Dan bukan hanya itu, bahkan para saik, tukang-tukang sopir taksi, dalam taksinya bismillahirrahmanirrahim, Al-Quran. Wah, ini orang pembisnis dunia akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya tidak tertinggal. Itu. Dunianya dapat, akhiratnya tidak tertinggal. Itu yang kita inginkan. Apalagi kita waktu banyak santai. Allah, itu kita ambil bagian kita dari baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Anak-anak kita, apalagi yang punya anak penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang baik, insya Allah. Ma'al muhafadhah ala tafahumi wat tadabbur. Membaca Al-Qur'annya bukan hanya sekedar baca, ma'al muhafadhah, kita jaga, berusaha at-tafahum, memahaminya, wat tadabbur, dan merenunginya. Merenungi Al-Qur'an, dibaca. Dicium Al-Qur'an. Cium Al-Qur'an enggak apa-apa kalau terjadi masalah, cium Al-Qur'an. Tidak harus sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, maka kita tidak boleh mengerjakannya. La. Kita harus paham urusan itu. Apakah boleh mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Nabi? Boleh. Apakan lagi ada hadis-hadis yang lain menguatkan akan hal itu. Apalagi ini kita dekat bulan Maulid. Rame ini itu udah. Perlu kedewasaan dalam menghadapi sebuah perbedaan. Orang yang dewasa dalam menghadapi sebuah perbedaan, maka perbedaan tidak akan pernah mengakibatkan sebuah permusuhan, apalagi perpecahan. Semua orang punya dalil. Nanti punya dalil, kami punya dalil. Yuk kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Yuk kita bersaudara. Udah. Yang punya dalil, ini dalilnya kita orang. Yang mengatakan ini, ya sudah. Pentingnya kedewasaan dalam menyikapi sebuah perbedaan itu sangat penting. Naam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya maulana ya rabbal alamin. Dan ketahuilah, kedudukan seseorang nantinya besok di dalam surga tergantung akhir ayat yang dia baca dalam Al-Quran. Seberapa banyak akhir ayat yang dia baca. Seperti itu. Kemarin Habib Ali bin Abdullah Idrus datang ke majelis mengatakan derajat di dalam surga sejumlah bilangan ayat yang ada dalam Al-Quran. Baca Al-Quran. Diceritakan oleh guru mulia Habib Omar, itu dulunya di Seiwon. Ada di Seiwon itu kan tempat Habib Ali Habsyi sahibul Maulid. Itu pekerja-pekerja keras, di siang harinya kerja keras, itu mereka setiap harinya wiridnya tahu berapa? 3,5 juz Al-Quran. 10 hari khatam. Seminggu khatam. Kita berapa? Kapan terakhir kalinya kita buka Al-Quran? Selain Yasin Wagi Al Muluk, selain itu. Kapan terakhir kalinya kita buka Al-Quran? Udah, enggak usah dijawab, jawab masing-masing aja. Kapan terakhir kalinya kita buka Al-Quran? Kemarin subuh? Atau tadi malam? Atau tadi siang? Atau kapan? Atau barangkali Ramadan? Tahun yang sebelumnya, bukan tahun tadi, tahun yang sebelumnya. Fatal lagi.
Ya Allah, dari karenanya ketika kita memperbaiki hubungan antara kita dengan Allah, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Jangan sampai kita beranggapan sama, ya Allah, kita ini kan orang yang penuntut ilmu. Ini semuanya penuntut ilmu semuanya. Masa iya beberapa tahun kita di pondok masih tidak punya. Ini kan semuanya orang yang punya ilmu, yang punya tauhid semuanya. Masa iya kita masih beranggapan bahwasanya yang bisa merubah kehidupan kita adalah pekerjaan kita? La. Perbaiki hubungan antara kita dengan Allah, Allah bakal memperbaiki kehidupan kita. Dan baiknya kehidupan tidak bisa dilihat dari besarnya rumah, banyaknya harta, tingginya jabatan, popularitas yang makin tinggi. Bukan itu, tapi adalah nih, ya Allah, ya Rob, mudah-mudahan Allah berikan taufik. Taufiknya aja lagi, taufik dan hidayah. Qurannya pasti ada bisi, bahkan dalam handphone ada, tapi masalahnya terbuka kah, ada kah? Itu benar ya. Apalagi wah ini Masya Allah, sambil berdagang kau buka Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, baca selesai, baca pulang, Masya Allah, hidupnya barokah nih. Ya Allah, siapa yang tidak mendambakan hidup barokah? Semuanya mendambakan hidup dalam keadaan barokah. Ya Allah, walaysa li barakati nihayah. Sambungan haditsil qudsinya, wa inni idza usitu, kata Allah, dan aku apabila tidak ditaati, ghadibtu, saya marah, wala antu, saya akan kutuk dia, wala anati tablughus sabi' minal walad, dan kutukanku sampai keturunannya yang ketujuh. Nah ini hati-hati, makanya beringat anak melakukan maksiat, kadang kita aja yang sialnya, anak-anak kita dapat juga. Nah kayak itu juga kesolehan kita, anak-anak kita dapat. Waliyadu billah subhanahu wa ta'ala. Hadzal Qur'an, Al-Qur'an. Wa nattakhidhu wirdan yawmiyan min kitabihil aziz ma'al muhafadhah 'ala at-tafahum wat tadabbur. Kalau bisa yang tafahum tadabburnya itu ya kalau kada kawa dari awal, paling kada dari surah At-Takatsur atau dari surah Ad-Duha, karena sering yang kita baca. Supaya ketika ngebacanya terlintas dalam hati kita makna yang ada di sana. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, begitu. La ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya, nahrisu ala huduri qulubina fi sholati lahu. Berusaha untuk selalu khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat, dari alif Allah sampai mim assalamualaikum, taslim yang pertama. Taslim mana taslim? Dari alif Allah khusyuk sampai mim taslim yang pertama. Nah, kalau bisa. Nah, kalau kada bisa, Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kalau kita tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, 3 tempat hadir hati kita. Yang pertama ketika doa iftitah, wajjahtu wajhi, itu hadirkan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga ketika tasyahud, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 tempat. Kalau tidak bisa khusyuk dari awal sampai akhir, sampaikan sama anak istri kita di rumah. Nah, tuh. Karena salat ini kata Imam Hasanul Basri, kullu salatin la yahduru fiha al-galab, setiap salat yang tidak hadir hatinya fahuwa ila al-ugubati asra, maka salat yang dilakukan tanpa kehadiran hati maka itu lebih cepat mendapatkan siksaan, bukan pahala. Walaysa lirrajul min salatihi illa ma'ajala minha, seseorang tidak mendapatkan pahala dari salatnya melainkan apa yang dia pahami dalam salatnya, yang dia sadar. La tagrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian mendekati salat sampai kalian kecuali kalian dalam keadaan sadar. La tagrabus shalah wa antum sukara. Jangan kalian mendekati salat kalian dalam keadaan mabuk, bukan mabuk narkoba lagi, bukan mabuk minum-minuman lagi, atau mabuk kecubung atau apa di sana yang di akhirnya, bukan mabuk itu lagi, tapi mabuknya ini mabuk dunia yang membuat kita syaghalatna amwaluna wa ahluna, yang membuat kita di sana sibuk dengan hal-hal yang lainnya, bukan mabuk itu lagi, tapi mabuk urusan dunia.
Bahkan kita ya Allah malunya sama Allah, Allahu Akbar, tapi hati kita masih ada akbar yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin, mulutnya aja, hatinya ya Allah. Ayo kita di dalam hadratnya Allah. Bismillah. Itu 3 tempat kata Imam Ghazali, usahakan khusyuk. Wajjahtu wajhi iyyaka na'bud, sama assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salat dijaga, jangan sampai ketinggalan salat, apalagi karena pekerjaan kita meninggalkan salat. Oh, rugi kita. Rugi, wallah rugi. Kenapa salat itu? Salat itu bahasa Arabnya apa? Salat itu bahasa Arabnya salatun. Bagaimana kita ketahui? Kenapa dinamakan salah? Kenapa sembahyang itu dinamakan salatun? Bahasa Arabnya. Kenapa? Li'annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Karena salat itu hubungan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Nah, semakin dia memperbaiki hubungan antara dia dengan Tuhannya, Allah perbaiki kehidupannya. Al-Quran mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan amal saleh itu adalah yaitu salat 5 waktu. Jangan sampai kada sembahyang, apalagi tekaji ilmu nang kada bersembahyangan. Hati-hati. Beri supan sekolah di pondok berapa tahun, salah sekalinya timbul ya Allah. Maka ihnya pulang nang membaiat orang masuk surga bigari hisab kada semua. Wah, langsung diproses saja tuh. Siapa orangnya? Talib sekalinya, ya Allah. Cok aja rame orang nongkar wadah sidin. Wah, langsung bagi sertifikat. Sertifikat masuk surga bigari hisab. Tuh hati-hati, hati-hati. Ya Allah, jangan sampai kita masuk dalam hal yang semacam itu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan. Nah, jangan sampai. Salat itu wajib kayak apa aja. Hah? Apalagi ketika sakit, itu lebih ditekankan lagi. Kenapa? Siapa tahu sakitnya kita membawa kepada kematian. Intinya jangan kada sembahyang. Kada kawa di awal waktu, buahnya di akhir waktu. Kada kawa perernya adaan qadaan. Soal baru najis ya. Ada aja kalau sudah belajar salat lihtiramil waqt, menghormati waktu. Karena diqadha. Yang penting sembahyang, jangan kada sembahyang. Hah? Perernya gawiannya antar kota, apa namanya, bawa penumpang, jangan kada sholat tuh ucil ada di belakang ucil, biasanya ke Pelangka kemana lain sebagainya. Jangan kada sholat, apalagi ke Pelangka kan sudah tahu aja qasar jamak, belajar. Nah ini sukses namanya, ini sukses namanya qasar jamak. Apalagi penumpang, yuk kita sholat dulu yuk qasar. Supir tahu qasar luar biasa. Qasar bismillah. Siapa imamnya Pir? Karena kita mengimaminya. Masya Allah. Ini luar biasa tuh, kayak ucil ke Tanjung kemana. Bismillah. Oh ya, Bismillah. Allahu Akbar. Ini berarti supir bukan hanya menyampaikan ke tempat tujuan, tapi menyampaikan menumpang kepada Allah. Ada supirnya, supir luar biasa. Bukan hanya menyampaikan kepada ke tempat tujuan, tapi menyampaikan penumpang kepada Allah. Ayo surat qasar. Bismillah. Kayak apa niatnya? Begini niatnya. Kita zuhur dulu baru asar. Bismillah. Allahu Akbar. 2 rakaat. Ada bisnis Hulu Sungai Tanjung, berapa jaraknya? 81 kilo. Ya udah bismillah, kita bisa qasar. Ayo bismillah qasar. Allahu Akbar. Masya Allah, tidak ketinggalan salat. Pantesan hidupnya ya Allah murtah, senang, bahagia. Alahan yang lain ya, Masya Allah, gajinya tiap bulan 20 juta, tapi Masya Allah masih jangan ada kamu tekurihing orangnya. Masya Allah. Alahan anang ini Masya Allah, kada tahu tanggal muda tanggal tua, senang terus. Masya Allah. Hakadha al-hayah, inilah hidup. La ilaha, mudahan kita bahagia dunia akhirat insyaallah. La ilaha illallah. Nah itu salat. Sayyidina Salman Al-Farisi, beliau mengatakan salat itu seperti mikyal. Tahu mikyal? Apa mikyal? Mikyal itu adalah neraca, timbangan. Siapa orang yang berani mengurangi daripada timbangan tersebut, kalian sudah membaca dalam surah At-Tatfif, wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsuna li yaumin 'adzim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Jangan coba-coba. Orang, Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, beliau mengatakan orang yang meremehkan sholat itu dikhawatirkan wafatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Itu meremehkan, belum meninggalkan. Jangan diremehkan. Ayo sholat bismillah.
Allahu Akbar azan kita tidak bisa, paling tidak azam dulu. Niatkan. Salat awal waktu, akhir waktu, bismillah, Allahu Akbar. Yang penting salat. Jangan gak ada sembahyang. Jangan gak ada sembahyang. Apapun pekerjaannya kita, jangan gak ada sembahyang. Barakallahu fikum. Nah, jangan gak ada sembahyang. Wala nusalli illa jama'atan ma lam tata'adzar. Dan selama tidak ada halangan, jangan sampai sholatnya sendirian, berjamaah. Bahkan kita dianjurkan mentakhirkan waktu sholat. Umpama nih, kita lagi di kantor, atau kita lagi di pangkalan, atau kita lagi kerja, sholat asar atau sholat zuhur. Di awal waktu kita sholatnya sendirian, tapi di pertengahan kita bakal pulang jam 2. Udah, telepon di rumah, telepon istri, jangan sembahyang dulu ikam lah, kita berjamaah. Dianjurkan, walaupun kita tidak di awal waktu, di akhir waktu tetap berjamaah. Apalagi yang punya karyawan, nah, yang jual sepatu, sendal, nah, karyawannya ada tuh berapa, 2, 3. Ayo bismillah, ayo karyawan kita tutup dulu, sholat dulu berjamaah. Wah, ini bos bukan hanya bos, bukan bos abal-abalan nih orang. Ini bosnya bukan hanya sekedar mementingkan kemaslahatan dunia untuk buruhnya, untuk karyawannya, tapi ini bos mementingkan bagaimana kehidupan yang abadi bagi karyawannya. Ini bos yang harus dipertahankan. Nomor sendal tahu ya kalau. Itu. Umpama ada jualan, seorang berjualan, kekawanan ada di kita sembahyang berjamaah tuh, orang-orang di Tarim tuh, anak-anak jalanan di Tarim, anak-anak yang sering nongkrong di jalanan santai. Apabila datang waktu sholat, mereka sholat. Sholatnya berjamaah, tidak pernah sendirian. Berjamaah. Orang udah sholat di musala, mereka nunggu dulu. Siapa tahu ada yang masuk lagi. Bahkan maaf, supir-supir taksi pun seperti itu di sana. Karena mereka mengetahui, mereka punya ilmu bahwasanya tidak pernah ada satu riwayat yang menyatakan Nabi Muhammad sholat sendirian. Dan tidak ada riwayatnya. Apalagi Nabi Muhammad tidak sholat. Dari mana orang yang belajar udah sampai? Masya Allah. Kenapa kada sembahyang? Sudah ingat. Kan sholat itu cuma ingat. Kalau udah ingat, sholat namanya. La, na'am. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkan salat, kerjakan salat untuk mengingatku. Naam, salat untuk mengingat Allah, tapi ingat, tidak setiap salat itu setiap salat adalah mengingat Allah. Naam, tujuan salat untuk mengingat Allah, tapi tidak setiap mengingat Allah itu dinamakan salat. Kita saat ini ingat sama Allah, tapi apakah itu salat? La, bukan salat. Begitu. Hati-hati dengan ajaran yang semacam itu. Jamaah alal agal imam makmum, imam satu, makmum satu. Imam memang sebutin aja, ada mau imam berdua, imam satu aja, imam makmum, makmumnya saya kong bismillah bini dihiga Allahu Akbar. Masya Allah aja bini ada perubahan sekalinya, nah, Masya Allah berjamaah sembahyang, Masya Allah. No, untung benar, mau untungnya 3 lah. Nang lain pendernya aja. Talib diam-diam 3 sudah. Untungnya aja. Untung di situ barang ikan lebih baik. Ya Allah, lihat. Berjamaah, ayo bismillah, jangan kada berjamaah. 27 derajat. Tapi yang sangat, ya Allah, kita kadang-kadang berangkat ke hulu sungai dan sebagainya. Ada kekawanan berenam di sana, atau ada kawinan silaturahim. Sampai ke masjid masing-masing sembahyang. Kita sama keluarga nonton bareng piala kemarin Indonesia menang 1-0. Nonton bareng, sembahyang sorongan-sorongan. Makan beimbai, tapi sembahyang. Bismillah, sembahyang jamaah. Allahu Akbar jamaah. Ada diceritakan ada salah seorang menangis. Ketika menangis ditanya, "Gal, limadza tabki?" Kenapa ente orang menangis? Hal mata abuk, apakah abahmu meninggal dunia? Gala bal a'zam min dzalik. Saya menangis karena sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Gal matat ummuk, ibumu yang wafat. Gal bal a'zam min dzalik. Lebih lagi dari itu. Gala kenapa? Gala fatatni salatul jamaah. Saya menangis karena saya ketinggalan salat jamaah. Nah, sekarang berapa salat jamaah yang sudah kita tertinggal? Apakah pernah kita menangis? Musibah yang sebenarnya ya ikhwan, bukanlah kita ditinggalkan oleh musibah yang sebenarnya bukan musibah dunia. Musibah yang sebenarnya adalah musibah agama. Itu musibah yang sebenarnya. Terakhir Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahibur ratib
Ketika beliau wafat anaknya, banyak orang yang takziah sama beliau. Sambil beliau heran melihat ma ahwan musibatuddin indakum, sambil beliau mengatakan, begitu sepelenya musibah agama di sisi kalian. Wallah, kata beliau, demi Allah, lau fatatni salatul jamaah, seandainya saya ketinggalan satu salat berjamaah, tidak ada satupun di antara kalian yang mengucapkan takziah kepada saya. Menurut beliau, ketinggalan salat berjamaah lebih dahsyat daripada kematian anak beliau sendiri. Begitu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, insyaallah. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, mudah-mudahan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, mudah-mudahan bisa kita amalkan, bil khusus itu Al-Quran sama sholat berjamaah tadi. Sholat berjamaah jangan sampai ketinggalan, jangan sampai ketinggalan. Dan sholat berjamaah itu pasti diterima asalkan sempurna syarat dan rukunnya. Begitu, karena Allah ketika melihat orang berjamaah, Allah memandang kepada imam. Apabila imamnya diterima, sholatnya yang lain sudah diterima. Apabila imamnya tidak diterima, dilihat dulu makmumnya. Apabila makmumnya diterima, imamnya sholat diterima dengan berkat sholat makmum. Apabila semuanya tidak ada yang khusyuk, maka Allah menerima karena mau berkumpul. Sholat berjamaah, yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah itu bersama orang-orang yang berjamaah. Naam.